Mantun niku wonten Nurul Azhar niki, lha riyen ning kota sakniki masyaallah teng dhuwur mlebu luar biasa. Muga-muga cek mlebu ning peta. Luar biasa, tapi masyaallah bahkan wau Faris kalih nyupiri niku kalih supir kula niku iki kok enek sing ngrungokne ngaji apa ora. Kok sepi teng dalan niku gledek-gledek, gruk, gledek-gledek, gruk. Iki kira-kira kok enek sing ngaji apa ora. Om Rudi niki wis mantep nih mawon. Nggih sedaya nglumpuk teng mriku, Mas. Masyaallah barang tambah mlebu, tambah mlebu, tambah mlebu. Subhanahu wa taala menjadi manusia. Kemudian takdir terindah lagi ketika kita semua ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu takdir terindah lagi, alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah bisa memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Menjadi umatnya Rasulullah itu kata Rasulullah, ummati ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Artinya ketika kita semua itu memang benar-benar berupaya gimana menjadi umatnya Rasulullah yang benar-benar mencintai Rasulullah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Lah dalam momentum peringatan Maulid, apa sudah cukup dengan kumpul-kumpul, dengan membaca Maulid saja, dengan makan-makan bareng, dengan pakai baju seragam-seragam bareng kayak gini, apa sudah cukup seperti itu? Dalam momentum Maulid itu yang paling penting gimana kita semua itu bisa meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah untuk meniru uswah hasanah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidaklah mudah. Kita semua ini harus memulai dengan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita, atau sifat-sifat makhluknya Allah yang memang tidak menyukai ketika manusia ini mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki makhluk yang namanya iblis. Iblis ini sangat tidak suka ketika manusia ini benar-benar mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Lah sifat-sifatnya iblis inilah sebelum kita belajar mencintai Rasulullah, sifat-sifatnya iblis atau karakteristik iblis ini harus kita hilangkan di dalam diri kita. Karena apa? Kadang kita semua itu tidak sadar, kita sulit melakukan kebaikan karena di dalam kita itu ada watak-watak iblis. Insya Allah iblis tidak datang ya ini ya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau menyampaikan anna iblisa rona arba'a ronatin. Jadi iblis itu ternyata dulu pernah nangis 4 kali tangisan. Makhluk sombong itu pernah nangis 4 kali tangisan. Tangisan yang pertama adalah hina lu'ina, ketika iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluknya yang ada di surga, ayo makhluk-makhlukku sujudlah kepada Adam. Aku ciptakan Adam ini, sujud semuanya kepada Adam. Iblis satu-satunya makhluk yang menolak, karena iblis merasa dirinya lebih baik. Bahkan iblis menyampaikan ana khairun minhu, aku itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku itu terbuat dari api, wa khalaqtahu min tinin, sedangkan dia hanya terbuat dari tanah. Kenapa aku suruh sujud sama dia? Artinya apa? Agar kita itu tidak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Sifat-sifat ana khairun minhu ini kita hilangkan. Aku lebih baik daripada dirinya, aku lebih soleh daripada dirinya, aku lebih solehah daripada dirinya. Ketika seseorang itu masih memiliki sifat-sifat ana khairun minhu, mau dia berupaya seperti apapun akan sulit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga akan sulit untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Nah, itu iblis merasa seperti itu. Wong itu cuma terbuat dari tanah. Apalagi kadang ada orang itu yang suka ngeyel, ada orang itu mungkin yang suka bermasalah. Lah itu mungkin terbuat tidak hanya dari sekedar tanah-tanah biasa, itu mungkin bisa kali tanah liat, mungkin tanah kuburan. Iya. Mungkin yang paling parah tanah sengketa mungkin. Nah, ada yang terbuat dari tanah sengketa. Wonge teko. Alhamdulillah. Maka dari itu kalau ingin benar-benar meniru akhlak Rasulullah, yang paling pertama, tingkatan yang paling dasar agar kita itu benar-benar jauh dari laknatnya Allah, ayo kita hilangkan ana khairun minhu. Kemudian nangisnya iblis yang nomor 2 itu apa? Wahina uhbito. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan surganya Allah Subhanahu wa taala, akhirnya iblis marah-marah, nangis, menjerit-jerit, tidak terima. Kenapa saya yang dikeluarkan dari surga, padahal saya itu yang paling layak berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saya yang diusir? Ternyata Allah memang tidak mencintai makhluknya yang sombong. Lah iblis pada waktu itu merasa paling ahli ibadah. Saya ini sudah ibadah 120.000 tahun. Bahkan iblis itu dulu sebelum dilaknat dan sebelum diusir dari surga sempat menjadi pimpinannya para malaikat. Sempat menjadi pimpinannya para malaikat, bahkan ngimami malaikat. Ngimami di depan sendiri iblis. Lah saat ini makanya kalau ada orang itu mungkin merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling baik, bahkan kayak netizen itu biasanya, wah, merasa dirinya paling suci, orang siapapun dihujat. Iya. Lah ini kalau kamu mau maulid kemanapun, kamu peringatan maulid kemanapun, tapi dirimu merasa paling suci, paling baik, bahkan merasa paling sujud. Iblis itu 120.000 tahun sujud terus, dia istiqomah ibadah, tapi juga dikeluarkan di surga karena kesombongannya, karena merasa paling baik. Semua orang dinilai, hidupnya kayak wasit, terus dinilai. Ada orang jalan dinilai, tetangganya dinilai. Itu bahaya itu. Makanya kalau ada orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu, lepaskan dulu kalau ingin niru suri tauladannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yakhilul jannah man kana fi qalbihi miskola darotin min kibrin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memasukkan surga orang yang memiliki di dalam hatinya itu kesombongan, walaupun hanya sekecil biji pun, tapi kok dia sombong, merasa dirinya sok suci, badar semuanya, amsong, tidak ada artinya semuanya. Maka dari itu yang pertama kalau ingin menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah, poin yang pertama, ana khairun minhu, aku merasa lebih baik daripada dirinya, lepaskan dulu. Kemudian merasa paling suci, merasa paling ahli ibadah, hilangkan dulu. Sifat-sifat iblis hilangkan dulu. Makanya kalau sekarang itu mungkin ada orang merasa dirinya lebih baik, ini bahaya. Jangan-jangan dia itu terkontaminasi bisikan-bisikan iblis. Kemudian kalau orang merasa dirinya paling ahli ibadah, kemudian menghujat sana, menghujat sini, menghujat. Jangan-jangan ya seperti itu. Bisa-bisa yaitu terkontaminasi iblis. Kalau dua ini sudah dihindari, insya Allah akan melakukan kebaikan apapun, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang tukang hujat, ada. Wonge teko. Sing tukang maido tanggane wonge teko. Sing tukang status, yang sering buat status mencaci orang lain,
Wonge teko. Udunge kuning apa coklat? Orangnya datang, maksudnya wonge teko itu orangnya datang. Ternyata orangnya datang semua, masya Allah, alhamdulillah. Sing tukang ngeslot wonge teko. Oh, ya kuwi. Iku tukang ngeslot kuwi. Oh, pantes kopiahe yo miring kabeh iki sing tukang ngeslot iki. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Iblis akhirnya nangis. Kenapa ini? Saya dulu dilaknat oleh Allah, saya dulu diusir oleh Allah. Akhirnya saya itu berusaha menghasut orang-orang agar orang itu menyembah api, orang Majusi menyembah api, orang ini, bahkan menyembah selain Allah. Lah kemudian Allah kok malah menurunkan manusia yang bagaikan mutiara yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah ini memperbaiki akhlak manusia, yang mana Rasulullah ini membawa dari zaman minad dzulumati ilan nur, zaman yang gelap gulita sampai zaman yang terang benderang. Akhirnya iblis marah. Maka dari itu kalau ada orang nggak suka dengan peringatan maulid Nabi, lah ini ya bahaya juga. Jangan-jangan dia kongsi sama iblis itu. Iya, jangan-jangan kongsi. Karena itu nangisnya iblis yang ketiga itu ketika diturunkan Nabi Muhammad. Waduh, lah ini manusia. Lah ketika diturunkan Nabi Muhammad, orang yang pernah kehasut iblis, yang menyembah selain Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya mau bersujud, akhirnya mau beribadah, mengikuti Rasulullah. Iblis nggak suka. Maka dari itu kalau kita itu memang tidak ingin seperti halnya iblis, ya ini dalam momentum peringatan maulid kita harus semangat. Ya seperti ini, seperti Partai Golkar ini, masya Allah luar biasa ini. Tidak gemen-gemen ini di gedung, masya Allah luar biasa. Bahkan semuanya semangat, saya lihat ketumnya semangat. Padahal saya yakin beliau pasti sibuk. Jabatannya aja sampai banyak kayak gitu. Menteri ini, wah saya aja lihat jabatannya pusing saya. Masya Allah, tapi saya yakin saldonya pasti banyak juga ini. Wah, itu. Padahal beliau repot, tapi menyempatkan waktunya. Ini semuanya saya lihat juga repot-repot. Masya Allah, luar biasa ini. Nah ini, tapi ketika semuanya itu bersemangat, entah itu yang pejabat, yang ulama, yang pimpinan ormas, mungkin jamaah-jamaah yang hadir rela menutup tokonya lebih awal untuk peringatan maulid, rela pulang kerja lebih awal untuk peringatan maulid. Masya Allah, ini sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, yakni lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah. Bahkan dulu itu Rasulullah itu punya saudara yang sampai akhir hayatnya itu tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya Rasulullah itu dihujat, dibully. Jadi Rasulullah itu dulu punya paman. Jadi bahagia pada kelahiran Rasulullah ini membawa barokah, bahagia saja. Apalagi kalau mau mengeluarkan biaya, wah ini luar biasa. Saya yakin berkah maulid ini Golkar pasti akan lebih jaya lagi. Loh itu pasti itu. Karena gini Pak Ketum, ini beneran mulai ngaji bener ini. Tadi belum, masih mukadimah tadi, sama belajar bahasa Indonesia. Saya itu agak sulit, bahasa Indonesia itu agak sulit. Karena biasanya kalau nggak Jawa, Inggris. Jadi di dalam Al-Quran itu kan disebutkan, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas kelahiran Rasulullah, seneng, kamu harus bahagia. Lah dulu itu ada saudaranya Rasulullah, tidak pernah iman terhadap Rasulullah, tidak pernah mengikuti syariatnya Allah, tapi dia pernah bahagia pada kelahiran Rasulullah. Dia itu sampai selamat mendapatkan keringanan siksa kubur. Dalam alam kubur dia itu mendapatkan keringanan siksa kubur.
Dia siapa? Bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu sampai dinas di Al-Quran dia itu di neraka itu selama-lamanya. Makanya di dalam surat Al-Lahab pernah baca enggak? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma saya selana rong data lahabi wa mra'atu, sama istrinya. Jadi Abu Lahab sama istrinya ini setel 11 rolas 11 12 sama-sama wong angel bulet. Ini jangan sampai loh ada orang suami istri podo-podo angel ya, aja sampai loh ya, bahaya loh kayak Abu Lahab nanti. Loh Abu Lahab ini angel semua, suami angel, istri angel, pokoknya wes angel tenan Abu Lahab. Semisal ketemu nanti pulang ngaji tenan Abu Lahab. Langsung wes tak hujat habis-habisan paling. Paling sekarang nongkrong di Monas meneh. Abu Lahab kayak gitu. Suatu ketika Abu Lahab ini meninggal, hobinya tiap hari ngujat Rasulullah, ngujat terus. Rasulullah dicaci, dibully, istrinya juga gitu. Rasulullah mau jamaah dibesangi gitu apa? Kasih ranjau, duri kasih ranjau. Terus kemudian istrinya itu tiap hari keliling. Wah itu apa? Muhammad itu apa? Sesat itu Muhammad itu gini. Terus begitu kan terus. Akhirnya Abu Lahab tiba-tiba meninggal. Setelah meninggal selang beberapa hari, keponakannya Abu Lahab ini bermimpi ketemu Abu Lahab. Abu Lahab itu babak belur gini wes. Kayak orang banyak utangnya nggak bisa nyaur itu loh. Lah wes akhirnya bawa belur, tanya sama keponakannya dalam mimpi itu, Pak D, kenapa Pak D kok bisa kayak gini? Wah Le, saya ini babak belur Le, tiap hari sama malaikat diajar. Lah kok bisa seperti itu Pak D? Karena saya ini tidak pernah iman terhadap Nabimu Muhammad, saya tidak pernah mengikuti Tuhanmu Allah. Ya ini tiap hari saya dipukuli terus sama malaikat. Loh kok bisa Pak D? Ya itu karena masalahnya itu, tapi saya ini dapat keringanan. Lah kok bisa? Keringanan gimana Pak D? Setiap hari Senin malaikat-malaikat itu libur ngajar saya. Loh, lah kok bisa? Wong biasanya libur itu hari Minggu, ini malah hari Senin. Loh kok gimana ceritanya itu Pak D? Kok bisa libur? Iya, setiap hari Senin itu bahkan malaikat libur, bahkan tidak hanya libur. Di sela-sela jari Abu Lahab ini mengalir air bisa untuk minum setiap hari Senin. Kok bisa seperti itu? Gimana tuh Pak D? Jadi dulu ceritanya gini loh Le, waktu Aminah itu lahiran, aku itu dikabari budakku yang namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu punya budak namanya Suwaibah kemudian mengunjungi Abu Lahab, keponakanmu lahir, anaknya Aminah, namanya Muhammad, orangnya ganteng, Gus Ikdam saja kalah ganteng. Wes akhirnya langsung Abu Lahab keluar rumah, ayo kita kunjungi rumahnya Aminah. Langsung ke sana. Wah, iya keponakanku ganteng pol iki wes. Langsung Abu Lahab ini main ke pasar, seluruh orang di pasar itu dibelikan makanan semua. Suwaibah akhirnya dimerdekakan. Kemudian Abu Lahab masih sodakan, bahagia. Yaitu karena aku pernah bersodakoh, karena aku pernah bahagia atas kelahiran Nabimu Muhammad itu tadi, aku akhirnya mendapatkan keringanan siksa kubur. Lah apalagi seluruh jamaah yang hadir di sini, saya yakin jenengan iman sudah punya, Anda iman sudah punya, Islam sudah, kemudian jenengan juga bahagia memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saya yakin tidak hanya selamat siksa kubur, tapi insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Makanya ini Golkar kalau terus istiqomah, bahkan setiap dapil kata beliau Pak Ketum tadi, Masya Allah, insya Allah akan menjadi partai yang insya Allah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu. Makanya bahagia itu penting. Dalam momentum peringatan Maulid itu penting. Bahkan ini tadi Pak Ketum bisiki saya, Gus itu kan biasanya kalau manggil-manggil jamaah itu kan biasanya saya lihat di video, Gus itu kadang manggil jamaah. Oh iya, biasanya tak kasih uang saku, biasanya kalau saya di rumah itu tak panggil kasih uang saku, biasanya seperti itu. Malah Pak Ketum tadi bilang kalau malam hari ini untuk peringatan Maulid nanti tak kasih umroh aja Gus. Masya Allah.
Lah ini luar biasa beliau, luar biasa. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Wow, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dulu saya itu ya dihujat kayak gitu. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Tapi nanti jamaah jangan tiru-tiru, nanti saya dicarikan kotoran. Iya, Rasulullah kayak gitu. Lah nangisnya iblis yang keempat itu apa? Wahina unzilatil Fatihah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Al-Fatihah, langsung iblis itu panas. Waduh, ini manusia ini sudah diterangkan oleh Muhammad, kok malah Allah menurunkan Al-Fatihah, menurunkan Al-Quran. Waduh, ini bahaya. Maka dari itu kalau kita itu mulai keimanannya rapuh, ketakwaannya mulai luntur, banyak-banyak baca Al-Quran, baca Fatihah. Makanya setiap momentum acara, momentum apa, orang itu mayoritas baca Fatihah, baca Fatihah. Bahkan nasihati anak itu sampai saat ini kalau terlalu diajar, dipukuli, ini sudah nggak musim. Pengen nasihati anak, kirimkan cahaya Fatihah. Habis sholat bacakan Fatihah 7 kali. Semoga menjadi anak yang minas solihin, dijauhkan dari slot, dijauhkan dari pacaran, dijauhkan dari judol. Itu jenengan kalau punya suami kok hobinya karaoke, hobinya itu maksiat, bacakan Fatihah Bu. Wah Gus, Fatihah nggak mempan Gus. Kalau tidur bacakan Inna Anzalna 7 kali. Tapi masih nakal Gus, Inna Anzalna nggak mempan, ditalkin saja. Nah. Talkin aja, pasti selesai itu. Langsung siapkan kuburan. Wah, ini langsung takut semua ini. Kalau watak-watak, sifat-sifat yang terkontaminasi dengan iblis itu tadi sudah hilang, apa kelanjutannya? Ketika kita itu memperingati Maulid, tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Karena apa? Ketika seseorang itu setiap tahun atau bahkan setiap harinya atau setiap detiknya berusaha terus menanamkan rasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buahnya apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Ketika cintanya bersama Rasulullah, pasti dia akan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Semoga dari momentum malam hari ini kecintaan kita terhadap Rasulullah bertambah-tambah. Amin Allahumma. Selamat datang di dunia baru, dunia bonus 190. Misi baru setiap hari. Trading di berbagai pasar, buka hadiah baru, 1 langkah dan bonusnya milikmu. Sudah siap menghadapi tantangan baru? Dapatkan bonus $150 dan jadilah trader profesional bersama Headway. Amin Allahumma amin. Tuh, yang dinamakan cinta yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwasanya sidqul mahabbah, kejujuran cinta itu fi salasati hisolin,
terdapat dalam 3 hal. Jadi kalau kita itu memang ingin berkumpul dengan Rasulullah kelak di surganya Allah, kita harus mencintai Rasulullah dengan sungguh-sungguh, atau memiliki sidqul mahabbah, kejujuran cinta. Jadi tidak hanya semangat baca sholawat gini, tapi di dalam hatinya juga memiliki sidqul mahabbah, kejujuran cinta. Lah 3 hal yang disampaikan Rasulullah sidqul mahabbah di situ apa? Yang pertama adalah ayyah taro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Orang itu kalau mengaku cinta dengan kekasihnya, dia harusnya selayaknya memilih perkataan orang yang dia cintai daripada perkataan orang lain. Lah kalau mengaku cinta terhadap Rasulullah, seharusnya dalam setiap langkahnya dia itu memilih apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada yang disampaikan orang lain. Semisal kita mau bekerja, kita mau belajar, kita mau apa, yang kita ingat itu dalam langkah-langkah kita apa yang disampaikan Rasulullah. Lah orang saat ini itu mengaku cinta Rasulullah, baca maulid tiap hari, tapi dalam kesehariannya tidak menunjukkan rasa cinta terhadap Rasulullah. Betul apa enggak? Contohnya apa? Indonesia ini saat hari ini kadang banyak orang yang tidak siap dengan kecanggihan teknologi, contohnya HP. Bener nggak? HP itu seharusnya mungkin kalau orang ahli ibadah dimasuki Al-Quran bisa, kitab kuning bisa, maktabah samilah bisa untuk nyimpen apa-apa, bisa cari informasi lewat situ juga bisa. Tapi pada kenyataannya peringatan maulid banyak di mana-mana, tapi orang kadang dalam perilakunya tidak siap, tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Contohnya apa? Nyaci sana, nyaci sini, bully sana, bully sini, hujat sana, hujat sini. Bener apa enggak? Padahal kalau dia mengaku cinta terhadap Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Man ada musliman faqad adhani, wa man adhani faqad adzallah. Barang siapa menyakiti orang Islam berarti dia itu menyakitiku. Barang siapa menyakitiku berarti dia itu menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang lihat di HP, dikit-dikit bahkan ulama ini dicaci, ulama dibanding-bandingkan, tokoh dibanding-bandingkan, rakyat dibuat tidak percaya terhadap pemimpinnya. Betul? Mulai cacian, adu domba di mana-mana, huru hara di sana sini. Lah ketika kita memang mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hindari, ayo gunakan apa yang ada, kecanggihan teknologi saat ini gunakan untuk kebaikan. Mungkin lihat pengajian, mungkin lihat apa, sesuatu hal yang positif. Lah seperti itu, gunakan tangan kita dengan baik. Karena ketika kita itu menghujat, memfitnah, wah bahaya. Sibabul muslim fiskun, mencela orang yang beriman, ini adalah salah satu kefasikan. Bahkan ketika celaannya ini kok sampai menjadi provokasi, sampai adanya pembunuhan, sampai adanya menyakiti fisik dan sebagainya, wa qitaluhu kufrun, kok sampai ada pembunuhan di situ, masya Allah, itu menjadi kufur. Na'udzubillah min dalik. Makanya dalam keadaan saat ini, kalau kita memang mengaku cinta terhadap Rasulullah, ayo pesan-pesan Rasulullah kita pelajari. Dan ketika ada berita-berita apa yang harus kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, wala takfu ma laisa laka bi'ilm, janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah kita itu kadang FOMO, tahu FOMO enggak? FOMO tahu enggak? Jadi ikut-ikutan, ikut sana, geruduk sana, ikut sini, geruduk sini. Tapi kenyataannya seperti apa enggak tahu. FOMO. Kemarin itu ada jamaah kayak gini, wah Gus, waktu saya ngaji di Depok tadi malam, Gus ternyata Gus Ikdam itu aslinya lebih ganteng juga ya. Lah waktu tak lihat di sosial media itu kok tua itu Gus Ikdam itu. Tak kira umur 40 atau 50. Wah, kita itu masih 12 kok. Masih unyu-unyu aja. Iya,
karena sesuatu yang belum benar-benar kita ketahui kebenarannya, wah itu jangan sampai kayak gitu. Kayak saya ini kalau melihat beliau Pak Bahlil ini, waduh, kadang ada orang yang muji, kadang ada orang yang jatuhkan beliau. Waduh, setelah ketemu langsung ternyata orangnya baik dan ketawa terus, masya Allah, luar biasa baiknya, luar biasa. Bahkan beliau ini jabatannya banyak, sama sekali tidak sombong, bahkan akrab, sampai ketemu berapa menit itu loh sudah kayak kakak beradik. Wah, ini udah cipika-cipiki kanan kiri gini, tenang, bahagia, hawanya senyum terus. Entah, makanya itu saya selalu ingat pesan Allah itu, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Kalau masih taunya di sosmed, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Coba nanti kita tanya kayak ibu-ibu ini, pertama kali ketemu Gus Ikdam gimana? Wah, aslinya ternyata seperti ini, aslinya seperti ini. Lah itu langsung ngirimi sarang hiu ini. Loh, ini sarang hiu apa fulus ini? Curiga saya. Karena kenyataan dengan apa yang kita lihat, kita itu memang FOMO seperti itu. Dikit-dikit kita FOMO, ada teman kita ke sana, ke sini. Teman kita hujat. Lah ini, ayo dalam momentum Maulid Nabi ini kita ingat pesan Rasulullah. Ketika kita nanti ikut FOMO, menghujat sana, menghujat sini. Man adam musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Ketika kamu menyakiti orang muslim, entah itu dengan lesan, tindakan, berarti kamu menyakiti Rasulullah. Ketika kamu menyakiti Rasulullah, berarti kamu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Nah, maka dari itu, lah yang nomor dua, kalau kamu semua itu memang benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang nomor dua apa? Wa yahtaro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Orang itu kalau memang mengaku cinta terhadap Rasulullah, dia itu seharusnya lebih nyaman duduk di majelis kekasihnya daripada majelis orang lain. Kalau cintamu bersama Rasulullah, jangan sampai duduk dengan orang-orang yang hobinya itu hibah, hobinya itu menjauhkan dirimu kepada ketaatan. Duduklah bersama majelis-majelis yang positif, yang membicarakan hal-hal baik. Kalau kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, anna hudura majlisi dzikrin afdhalu min sholati alfi rakaatin. So, ketika seseorang itu lebih memilih majelisnya Rasulullah atau majelis zikir, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Wa suhudi alfi janazatin, dan bahkan itu lebih utama dari 1000 takziah, jenengan takziah 1000 kali. Nah, yang dikatakan majelisnya Rasulullah, majelis yang baik itu seperti apa? Suatu ketika Rasulullah ini mengatakan, idza ra'aitum riyadul jannah, ketika kalian itu melihat taman-taman surga, farta'u, datangilah. Akhirnya para sahabat itu tanya, Fakila ya Rasulullah wa mariyadul jannah, apa yang dikatakan taman-taman surga itu apa? Rasulullah menjawab, halakut dzikri, yakni majelis-majelis zikir. 샘플하고 실제의 제품이 과연 같을까? 처음 거래하는 공장과 거래해도 될까? 해외 소싱은 너무 위험해. 저도 예전에 같은 고민이 있었어요. 해외 공장을 직접 방문하기란 시간과 비용이 너무 많이 들죠. 한 번은 불량률이 높았고 샘플과도 달랐죠. 하지만 알리바바닷컴의 거래 보호 서비스 덕분에 문제가 해결되었고 환불도 받을 수 있었어요. 고객님의 비즈니스를 보호하고 소싱 비용도 절약할 수 있습니다. 중소기업을 위해서 더 스마트한 전략이죠. 안심하고 하드웨어를 소싱하세요. 지금 알라바바닷컴 앱을 다운로드하세요. Zikir. Nah, ya kayak malam hari ini. Makanya di Jakarta ini kita itu ya harus sering-sering, jangan hanya kerja saja.
Beberapa kali lah, ada di masjid mana, musola mana, ada kultum, ada ulama yang menjelaskan tentang syariatnya Allah. Hadir loh, mencarikan makanan fisik kita itu juga penting, tapi mencarikan makanan hati kita itu juga lebih penting. Iya, makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan, inna huda al qalbi al ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanan hati itu adalah ilmu dan hikmah, wabihi mahayatuhu. Dengan keduanya hati akan hidup. Lah orang ini kadang lupa, hidupnya itu hanya kerja capek, tapi kurang makanan hati, akhirnya kayak nggak jelas. Bener apa enggak? Ya kayak jenengan malam hari ini mendapatkan makanan hati, ngaji, sholawatan kayak gini, tenang nggak? Sejenak lupa toh dengan masalahnya, sejenak lupa dengan hutangnya toh. Iya, karena hatinya dapat makanan. Nah kalau hatinya nggak dapat makanan bahaya. Makanya Rasulullah itu menyampaikan, kamu itu boleh rajin seperti apapun, tapi kamu tidak boleh lupa, inna li rabbika alaika haqqan. Kerja secapek-capeknya, jangan lupa hakmu terhadap Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan. Jangan lupa hakmu terhadap dirimu sendiri. Sesekalilah refreshing. Habis gajian beli bakso, sate. Jangan terlalu pelit dengan diri sendiri. Tapi ya jangan boros-boros terus. Suamimu bisa stroke. Wali nafsika alaika haqqan. Dengan dirimu kamu juga harus memiliki hak terhadap dirimu. Nomor 3 apa? Wali ahlika alaika haqqan. Kamu boleh kerja serajinnya aja. Wali ahlika alaika haqqan. Yang nomor 3, tapi jangan sampai lupa hakmu dengan keluargamu. Kerja rajin boleh, wali inna li rabbika alaika haqqan, wali nafsika alaika haqqan, wali ahlika alaika haqqan. Jangan lupa hakmu terhadap Tuhanmu, hakmu terhadap dirimu, kemudian terhadap keluargamu. Kan ada orang itu yang kerja tok, tapi akhirnya lupa dengan hak keluarganya. Video call saja nggak pernah, keliling terus, bojone gak tahu diurusi, malah nyilih bojone kancane. Lah wonge teko, sing disilih ya teko, kudung kuning paling. Iya, maka dari itu jangan seperti itu. Ayo, kapan kita harus ngaji, kapan kita harus sholawatan, kapan kita harus ibadah, kemudian kapan kita harus ke warung, sesekali seminggu sekali lah beli makanan yang enak untuk diri kita sendiri. Sesekalilah kita itu menjadi kuda dari anak-anak kita, main balon-balonan atau apa. Saya itu kalau ngaji ya kayak gagah kayak gini, pakai jas gini. Kalau nyampe rumah jadi kuda anak saya. Tapi dengan begitu bahagia. Dulu waktu saya ngaji terus 3 tahun itu, istri saya itu nggak pernah kesentuh, keluar terus. Anak saya itu sampai takut, Pak Ketum. Jadi tak antar sekolah, tak supiri sekolah gitu, diem. Padahal kata supir istri saya, kalau berangkat sekolah itu biasanya ngobrol, ngecipris, suruh muterin apa. Waktu itu tak supiri gini, anak saya diem. Mungkin dikira ini siapa, no. Sampai saya itu khawatir kalau anak saya lama-lama manggil saya om. Ya repot ini. Lah akhirnya ketika saya mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, kamu itu boleh aktivitas kayak apapun, tapi jangan sampai lupa, inna li rabbika alaika haqqan. Kapan kamu harus menghadap kepada Tuhanmu, bersyukur kepada Tuhanmu. Wali nafsika alaika haqqan. Kapan kamu harus membahagiakan dirimu sendiri. Wali ahlika alaika haqqan. Kapan kamu harus berkumpul dengan keluargamu. Ini ketika 3 konsep ini kamu jalani, insya Allah rumah tanggamu akan menjadi dzurriyyah yang thayyibah, hidupmu akan hayatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Lah, sidqul mahabbah yang nomor 3 apa? Wa yahtaro ridho habibihi ala ridho ghairihi. Kalau memang benar-benar mengaku cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam setiap aktivitasmu niatkanlah mencari ridho kekasihmu. Kira-kira saya melakukan ini Rasulullah itu ridho atau enggak ya? Kira-kira saya melakukan ini
Allah Subhanahu wa taala itu ridho atau enggak ya? Itu yang kamu prioritaskan. Loh Gus, tapi ketika saya itu berjuang ingin mencari ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, kemudian tiba-tiba saya ini dihujat, dihina, dicaci. Ini gimana Gus? Tidak usah khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man iltamasa ridho Allahi bisakhotin nas, kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang di sekitar kita tidak suka terhadap kita, menghina kita, menghujat kita, apa kata Rasulullah? Kafahullahu mu'natan nas. Orang itu hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan dekengan pusat. Dekengan pusat itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makanya dalam setiap aktivitas, mau itu kader Golkar, mau itu ibu-ibu jamaah, mau itu apa, punyalah niat akhirat, punyalah niat akhirat. Loh, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, Masya Allah, hikmahnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mangkanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Barang siapa dalam hidupnya kok memiliki niat akhirat, tujuan utamanya akhirat. Nyun sewu, katakanlah Pak Ketum, beliau menjadi penasehat apa tadi masjid sedunia, menjadi ketum Golkar, menjadi menteri, menjadi ini banyak sekali. Tapi semua ini diniatkan agar saya ini menjadi orang yang bermanfaat. Ini salah satu pengabdian saya terhadap umat, memiliki niat akhirat. Hikmah yang nomor pertama kata Rasulullah apa? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Hatinya akan diberi kekayaan. Kaya di dalam hati itu apa? Tentram, ayem, paham? Ayem, tenang, hatinya tenang, Masya Allah, tenang, damai. Lah ini kayak jenengan kok tujuannya ke sini itu niatnya nggak niat akhirat, nggak mungkin setenang ini. Pasti jenengan sudah gelisah, di rumah nanti ada orang beli ini gimana ya, di rumah ada apa, kepikiran, waduh suami ini di rumah kalau diculik tetangga gimana ya. Wes pokoknya pikirannya gak kacau. Tapi kalau dia itu memiliki tujuan akhirat, mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Lah ketika dia memiliki tujuan akhirat, wa jama'alahu samlahu, ketika dia memiliki masalah, masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atadu dunya wa hiya rahimatun, dan dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Rezekinya lancar, umurnya barokah. Yang bawa air putih, airnya dibuka, baca sholawat tibil kulub 3 kali. Ada ulama salaf menyampaikan, barang siapa dalam majelis kebaikan dibacakan sholawat tibil kulub 3 kali, ketika air itu ditiupkan sholawat tibil kulub, maka air itu akan menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, semoga semuanya sehat panjang umur. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها Ya Allah, sehatkanlah seluruh jamaah yang hadir ya Allah. Yang punya penyakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berilah kesembuhan ya Allah. وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semoga seluruh yang hadir sehat panjang umur. Alhamdulillah, seger, Masya Allah, luar biasa. Sudah bisa ngaji, bonus insya Allah sehat panjang umur. Masya Allah, agar tidak ngantuk, biar tambah semangat. Coba nanti kalau saya bilang Nabi Putra Abdullah, nah, seluruh yang hadir ini butuh rahmatnya Allah apa enggak? Kalau butuh rahmatnya Allah, nanti waktu Nabiullah Muhammad tolong angkat tangannya yang tinggi. Nah, misal saya Nabi Putra Abdullah, nah, yang laki-laki kurang banyak, kurang tinggi, yang laki-laki, ayo yang semangat. Nah, nanti setelah itu turunkan lagi. Setiap Nabiullah Muhammad angkat tangannya yang tinggi ya. Kemudian nanti waktu Maula Yasol angkat, ikuti saya, nganan dulu, ngiri dulu gitu ya. Yang semangat, biar fresh, biar nggak ngantuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Nabi Putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqta'ibi. manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaan
Tuhanku, Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Dengar. Pergerakan tak pernah berhenti, tidak peduli zona waktu, akhir pekan, atau penutupan pasar. Pasar bergerak sesuai irama Anda. Trading sesuka hati, mulai sekarang. Sedikit lagi saya ingin menyampaikan tadi waktu Bapak Ketum sambutan, semoga partai ini menjadi partai yang barokah, bahkan negeri ini menjadi negeri yang barokah. Saya langsung ingat apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk suatu negeri mereka semua itu bertakwa dan kemudian memiliki keimanan yang baik atau menjaga keimanannya, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah, kemudian menumbuhkan barokah dari buminya Allah. Lah kuncinya itu adalah takwa dan iman. Takwa dan iman. Lah ketika berbicara tentang keimanan, PR kita kalau ingin negeri kita itu barokah, kita harus pandai-pandai menyempurnakan keimanan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatun man kunna fihi istakmala imanahu. Ada 3 hal, yang mana 3 hal ini ketika kita lakukan, ini semua akan memperkuat keimanan kita. Yang pertama apa? La yakhafu fillah laumata laim. Jangan khawatir dengan celaan orang-orang yang menghina kita. Ketika kita memiliki langkah tujuannya kita itu kebaikan, kita yakin itu baik, tidak usah khawatir dengan celaan orang-orang yang menghina terhadap diri kita. Saya itu beberapa tahun yang lalu pernah dihujat orang, dibully orang, akhirnya saya sowan kepada guru saya, Kiai Sepuh. Apa jawabannya? Penting satu, Dam, tujuanmu takwallah. Kalau tujuanmu memang benar-benar takwallah, bertakwa kepada Allah, tidak masalah. Kamu ini mencari penilaiannya manusia apa Allah Subhanahu wa taala? Allah, yai, siap. La yakhufillah laumata laim. Kamu harus kuat, nggak usah khawatir. Bahkan akhirnya saya bilang seperti ini. Beberapa waktu saya ditanya Pak Sekjen, Pak Sarmuji, Pak Ketum, tanya, Gus, waktu Gus Ikdam dulu dihujat rasanya gimana? Biasa aja, mungkin nanti kalau ketemu saya juga minta foto, saya gitu. Mungkin kalau ketemu saya tetap minta foto, ya kan? Nah, makanya dari itu nggak usah khawatir ketika kita itu dihujat manusia, tapi kita itu fokus mencari ridhonya Allah. Wala yakhafuna laumata laim dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Tidak usah khawatir dengan celaan orang. Lah orang yang tidak khawatir itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kunci menyempurnakan keimanan yang nomor 2 apa? Wala yura'i bisyai'in min amalih. Tidak usah menunjukkan atau memperlihatkan ketika kita itu melakukan amal soleh. Tidak butuh tidak butuh validasi. Kadang kan kita itu kalau melakukan kebaikan kita butuh pengakuan dari orang atau apa. Ternyata di dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis di situ sama Imam Ghazali, daunnya Rasulullah, penguat keimaman yang nomor 2 adalah
ketika kita melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, tidak butuh validasi orang, tidak butuh pengakuan orang. Itu ternyata menjadi penguat keimanan kita. Dan yang nomor 3, wa idza uridu alaihi amron, ketika kamu itu dihadapkan oleh 2 hal, ahaduhuma lidunya wal akhiru lil akhirah, antara dunia dan akhirat, asra amrul akhirah ala dunia, kamu harus memprioritaskan urusan akhirat daripada urusan dunia. Jadi yang nomor 3 penguat keimanan apa? Ketika dihadapkan dunia dan akhirat, pilihlah akhirat. Mungkin kita melakukan baik, mendapatkan tekanan atau mendapatkan apa, kita lihat dulu ini salah atau benar. Kalau ini salah tapi urusannya dunia, tinggalkan saja, cari ridho Allah. Insya Allah hidup kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad, izin jamaah yang paling jauh mana dari sini? Kalau itu rombongan yang paling kompak itu ibu-ibu kuning-kuning semua, itu dari mana itu? Coba mic-nya didekatkan sana, Fauji aja biar cepat Fauji. Mohon maaf, nyun sewu. Kasih jalan. Biar Gus Ikdam akrab. Izin Pak Ketum. Jadi biasanya biar akrab sama jamaah. Biar akrab. Dari Jakarta Timur. Berdiri. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam Bu. Jakarta Timur. Salam Bu, mic-nya jangan dibuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Safrida. Safrida? Ya. Panggilannya Bu Rida? Ya betul. Dari jamaah apa Bu? Jamaah Al-Hidayah. Al-Hidayah. Rumahnya mana Bu? Klender, Jakarta Timur. Jauh enggak itu? Dekat ya? Oh dekat. Berangkat jam berapa? Berangkat jam 4:30. Oh berangkat 4:30. Tahu kalau tahu kalau ada kegiatan ini dari mana Bu Rida? Dari Bu Ketua Bu Al-Hidayah. Dari? Al-Hidayah. Oh dari ketua. Siap. Bu Rida suaminya masih sehat? Alhamdulillah masih Pak. Anaknya berapa? 5. Anaknya 5. Aktivitas di rumah apa kegiatannya di rumah? Mengaji. Mengaji aja? Ya. Tiap hari ngaji terus? Subuh ngaji. Pekerjaan nggak ada? Pekerjaan ngomong cucu. Ngomong cucu? Ya. Bu Rida, ya. Izin di apa itu Al-Hidayah itu ada nggak janda yang punya anak kecil, ada nggak janda yang punya anak kecil? Nggak ada. Sama sekali satu pun nggak ada. Anaknya udah gede-gede semua Pak Ustadz. Wah anaknya udah gede-gede semua. Ya banyak jandanya katanya. Kalau yang janda mana janda? Oh banyak. Bangun yang janda, ayo bangun. Coba. Ayo, yang janda ada nggak janda? Ada Pak Ustadz. Enggak Bu, Ada, mohon maaf. Biar berdiri nggak tahu saya. Ayo janda. Yang janda mana? Bangun. Oh, bentar. Loh kok janda semua ini?
Kacau ini. Iya Gus, banyak jandanya Gus. Bentar. Yang janda, yang itu yang belakang jenengan ini bukan. Yang belakang. Itu ini punya suami. Bukan. Itu loh, bukan sebelah sana. Ini. Bukan belakang itu. Lah ini loh, orangnya di belakang itu loh. Lah. Itu Janda siapa ini, itu? Coba janda. kasih mic. Paling muda. Namanya siapa, Bu? Bu Kusnia. Bu Kusnia. Bu Kusnia. Husnia. Ibu suaminya kemana? Meninggal. Usianya ibu berapa? 70. 70. Ya, Anaknya berapa? banyak. Berapa? 5. 5. Di rumah kegiatannya apa, Bu? Ada udah pada rumah tangga semua Gimana? di Klender. Kegiatannya apa, Bu? Kegiatannya ngaji. Ngaji aja. Sudah, ini aja dari Al Hidayah. Beliau mendapatkan hadiah umroh dari Bapak Ketum Golkar. Nah, ini janda, doanya mustajabah Pak Ketum. Ini aja ya Pak Ketum. Ikhlas ya? Ikhlas. Wah, seneng dipeluk sama teman-temannya. Terima kasih. Ya. Siapa namanya tadi siapa? Biar didata nanti. Kusnia. Bu Kusnia. Ya, kalau majelisnya, Majelis Al Hidayah dapat hadiah dari saya buat kas 2 juta. Ya. Buat kas majelis. Wah, dipeluk langsungan. Wah. Wah. Ya. Assalamualaikum Bentar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Ketua Al Hidayah Jakarta Timur mengucapkan terima kasih jazakumullah. Ya, sampaikan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum atas hadiah uangnya. Enggak, umrohnya dari Pak Ketum. Umrohnya, oh ya, dan umrohnya juga terima kasih untuk teman saya yaitu Bu Kusnia. Dan uangnya mudah-mudahan bermanfaat untuk jamaah Al Hidayah Jakarta Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mic-nya dikasihkan itu Pak Uji. Coba kalau Grab itu dari mana? Grab? Dari mana aja? Grab yang paling jauh dari mana? Grab? Kemayoran. Coba Grab yang bisa sholawatan siapa? Grab. Grab yang bisa sholawatan ini, yang kopiah putih, ya. Coba berdiri. Loh, kok malah dilepas kenapa? Jangan dilepas. Sudah, hop, nggak usah maju. Berdiri, Mas, berdiri. Wanita ini, aku mau. Atas dasar apa? Aku yang maju duluan. Perwira penjaga, Pak Surah ini sudah tua. Kalau masuk barak mati juga percuma. Lebih baik biar aku saja. Budak wanita dengan mata beda warna ini. Kamu masih mau rebut? Baiklah. Asalkan dia bersedia. Aku tidak keberatan. Nggak bisa. Kecuali kamu beri aku 80 koin. Aku nggak punya uang. Cuma sisa sepotong makanan ini. Mau tukar nggak? Tukar saja. Lagi pula dia itu membawa sial. Kalau kamu nggak takut nggak bisa reinkarnasi, ambil saja sana. Pembawa sial. Dia tuh pembawa sial, sialan. Kamu ini bodoh sekali. Dia tuh pembawa sial. Tuan Muda Mahesa, jangan nekat. Wanita ini, kamu nggak bisa mengendalikannya. Bener, kamu nggak akan sanggup. Pembawa sial. Ikut aku. Lembut sekali, sangat mulus. Satu roti ditukar dengan wanita cantik, sangat menguntungkan. Mati pun gak masalah. Ting! Tuan siap bertarung hingga titik darah penghabisan. Pencocokan ajian Sakara berhasil. Setiap pembunuh musuh, kekuatan bertambah. Hah? Sistem? Akhirnya kamu datang. Kalau kamu gak datang, aku akan mati. Ting! Maaf Tuan, saya terlambat. Sebagai kompensasi, kami hadiahkan paket baru pemula. Selamat Tuan, paket baru pemula sudah dibuka. Tuan
akan mendapatkan mata dewa, teknik pedang darah, pedang penghisap darah, dan 5 butir pil kekuatan. Mata dewa bisa melihat atribut orang lain dengan jelas. Nama, dia Chandra Maya, umur 20 tahun. Status, Kaisar Wanita Arkapada yang runtuh. Bakat, tubuh yin murni tingkat langit. Astaga, Kaisar Kerajaan runtuh, tubuh yin murni, bakat kelas langit. Hanya dengan satu roti ini, ternyata bisa mendapatkan barang bagus. Kamu menyesal? Menyesal? Oh, ya, aku memang menyesal. Apakah dia merasa jijik dengan mataku? Aku udah Chandra Maya, bagaimanapun pernah menjadi pemimpin. Kalau benar-benar harus jatuh ke keadaan dihina oleh seorang laki tua bungkuk, lebih baik aku mati saja. Aku menyesal nggak bertemu kamu lebih awal, membuatmu begitu menderita. Ayo pulang denganku. Ini rumahmu. Untuk sementara. Kamu meremehkan aku karena miskin? Saya nggak berani. Bisa diberi tempat tinggal oleh Tuhan sudah sangat berterima kasih. Jangan tertawa jika terkapar di medan perang. Sejak dulu berperang di medan perang, ada berapa prajurit yang pulang? Ini tulisanmu? Benar, cuma asal tulis. Syair yang luar biasa seperti ini ternyata hanya ditulis asal. Tadi ada yang panggil dia Cendekia Mahesa. Sepertinya dia orang yang berpendidikan. Dia bukan orang sembarangan. Mandi dulu. Lalu tunggu aku pulang. Kamu mau kemana? Aku mau beli baju baru. Lalu beli makanan juga. Malam ini kita menikah. Menikah? Kota ini akan segera direbut. Aku tidak mau buang waktu. Apa kamu kira aku membelimu supaya kamu makan dan minum gratis kan? Tidak. Kalau kamu ingin malam pertama, sebenarnya nggak harus menikah. Gak bisa begitu. Aku belum pernah menikah. Aku harus mencobanya. Kamu mandi dan tunggu aku pulang. Dia terlihat lumayan tampan dan bakat sastranya luar biasa. Menyerahkan diri padanya ternyata nggak terlalu buruk. Aduh, kalau mau menikah harus punya uang. Tapi aku nggak punya uang sepeser pun. Tapi aku ingat ada tentara preman bernama Chandrawira meminjam sikat koin. Dia mengandalkan kekuatannya terus menunda mengembalikannya. Hari ini, kebetulan kamu akan jadi tumbal pedangku. Sistem. Ambil hadiah sistem. Kekuatan 5 tahun. Walaupun gak banyak, tapi buat menghadapi beberapa pengacau, sudah cukup. Buka. Yuk. Berikan uangnya. Sini. Kak Chandra, katanya si Cendekia Mahesa itu hari ini pakai roti kukus ditukar dengan buah sial mata 2 warna. Dasar bodoh. Anak ini memang kutu buku. Takutnya nggak bakal bertahan sampai malam. Mahesa, untuk apa kamu kesini? Tahun lalu aku pinjaman kamu sikat koin. Hari ini harus kamu kembalikan. Mahesa, kamu mau minta uang sama Kak Chandra? Otakmu pasti kena tendang keledai ya? Pasti sudah kena tendang. Kalau enggak, mana mungkin dia cari wanita yang matanya beda warna. Ayo minum. Ku pinjam uang pakai kemampuan sendiri. Kenapa harus dikembalikan? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya minta aku kembalikan uang. Jadi
Hari ini kamu nggak mau kembalikan uang? Enggak. Eliminasi bertambah 1. Energi bertambah 1 tahun. Mendapatkan pencapaian dan... Bagus, ternyata membunuh satu orang bisa dapat hadiah energi 1 tahun. Chandrawira, ada gunanya juga kamu mati. Beraninya kamu membunuh Kak Chandra. Hei, giliran kalian. Kalian semua adalah energiku. Eliminasi bertambah 3. Energi bertambah 3 tahun. Bagus. Dalam sekejap, sudah dapat energi 4 tahun. Sekarang aku di kalangan prajurit, juga termasuk yang jago kan? Sekarang sudah ada uang, beli barang, lalu pulang, menikah dan malam pertama. Tubuhnya sangat luar biasa, benar-benar karya agung. Gak disangka ini istriku, hasil tukar satu mantel. Aku sangat beruntung. Siapa? Oh, ini aku. Aku pulang. Pakaian dan makanannya sudah aku beli. Aku taruh di atas meja. Wah, bagus sekali. Kita lakukan upacara pernikahan. Setelah upacara kita makan ya. Langit dan bumi sebagai saksi. Aku Mahesa Badrika hari ini menikahi Dyah Chandramaya jadi istriku. Seumur hidup ini, aku gak akan mengecewakanmu. Langit dan bumi sebagai saksi. Aku Dyah Chandramaya bersedia menikah dengan Mahesa Badrika. Baik. Tidak ada orang tua, maka kita saling bersujud. Istriku, Suamiku. lama-lama juga terbiasa kau sering dipanggil. Ayo kita makan. Tapi makan pelan-pelan, jangan makan terlalu banyak. Kalau enggak, nanti jadi nggak nyaman. Di daerah utara ada wanita cantik, sangat cantik dan mandiri. Lihat sekali membuat satu kota terpesona. Dilihat lagi membuat seluruh negara terpesona. Istriku, kamu sangat cantik. Gak disangka di tempat yang begitu sederhana, malam pertama aku bisa mendengar syair yang begitu memukau. Menikah dengannya memang bukan hal yang mengecewakan. Suamiku, mohon sayangi aku. Baik. Malam pertama itu sangat berharga. Istriku, suamimu, datang. Suamiku,
Cepat buka pintu, gawat. Aku pergi lihat dulu, kamu jangan keluar. Mahesa. 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 Wajah Baskara, 21 tahun, prajurit rendah pasukan Purabatu. Kemampuan tingkat pemula, metode kultivasi pedang jagal. Selama 11 tahun kultivasi, teknik yang diwariskan penjagal Indrapura. Sangat ampuh untuk menebas tingkat pemula. Wajah Baskara. Dia teman pemilik tubuh, hubungannya sangat baik. Orangnya setia, bisa dipercaya. Aku dengar kemarin kamu membeli wanita mata dua orang buah sial. Apakah kamu benar-benar menikahinya? Dia istriku, bukan buah sial. Kalau kamu masih anggap sahabat, jangan bilang begitu lagi. Ayah, ibu, sepertinya aku punya keluarga lagi. Dasar mulutku ini, yang penting kamu suka. Aku gak akan bilang begitu lagi. Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Bukankah kamu membunuh Chandrawira dan yang lain? Coba buku wakil komandan Jaladrawira memerintahkan untuk menangkapmu. Bagus. Akhirnya datang juga. Kak, kenapa kamu masih tertawa? Dia itu wakil komandan dan punya banyak pasukan. Membunuh kita seperti merebutkan seekor semut. Cepat bereskan barangmu. Lari lewat pintu belakang biar aku yang hadapi mereka. Gak perlu. Ayo, aku mau ketemu wakil komandan Jaladra. Bukan. Kamu serius mau cari mati? Cari mati? Belum tentu. Istriku, aku keluar sebentar. Kamu tunggu di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana ya. Tunggu aku pulang. Suamiku. Ayo. Bunuh satu orang adalah pemartaian. Bunuh dua orang juga sama. Sekarang suku liar di luar bersiap menyerang kota. Kalau kota sampai jatuh, maka akan sangat bahaya. Kebetulan aku harus segera meningkatkan kekuatanku. Aku ikut kamu. Enak sekali. Komandan, manusia terkutuk Mahesa sudah dibawa ke sini. Bawa masuk. Si Jaladra ini ternyata bukan orang baik-baik. Sama seperti Chandra, semuanya pantas mati. Kamu Mahesa. Nama, Jaladrawira, kemampuan standar, metode kultivasi jurus tombal tanpa batas, 8 tahun kultivasi. Hamba Mahesa Badrika, salam hormat Komandan Jaladra. Kamu membunuh sepupuku. Apa kamu tahu dosamu? Mohon kebijaksanaan Komandan. Semuanya adalah pedang iblis ini. Pedang ini haus darah. Hamba juga sesaat terlena oleh ilusinya, makanya melakukan salah besar. Pedang emas. Pedang ini paling tidak harganya ratusan tael perak. Sekarang Purabatu sudah hampir hancur. Jual pedang ini lalu pindah tempat yang bisa hidup lebih lama. Kalau begitu berikan pedang ini padaku. Aku bantu kamu mengurusnya. Aku jamin satu tebasan. Darah membanjiri 7 kaki. Aku Mahesa, kamu berani membunuh Jaladra. Membunuh Chandra saja sudah cukup. Dia cuma preman biasa. Tapi Jaladra itu wakil komandan. Bagaimana ini? Kamu pergi duluan. Biar aku yang mengatasi. Tenang saja. Aku punya cara. Cara apa? Kita pergi temui jenderal. Serahkan diri. Serahkan diri itu caramu. Astaga, bukankah itu wakil komandan? Kenapa dia dipenggal? Bukankah dia Mahesa? Dia sudah gila. Kota ini akan segera runtuh. Begitu kota runtuh, dengan kemampuanku sekarang, mau melindungi istriku, itu mustahil. Tapi di dalam kota, aku juga nggak bisa asal membunuh. Jadi sekarang cuma ada satu cara, yaitu keluar dari kota. Hamba Mahesa sudah memenggal wakil komandan Jaladrawira dan beberapa anak buahnya, sengaja menyerahkan diri kepada Komandan Suryo. Berani sekali kamu melawan atasan, mengacaukan semangat pasukan. Semuanya kejahatan yang pantas dihukum mati. Apa kamu tahu? Tentu tahu. Bagus, kamu berani juga mengawal. Seret dia keluar, hukum menurut aturan militer. Komandan, tunggu dulu. Aku ingin memohon pada komandan memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Bagaimana kau ingin menebus kesalahan? Aku bersedia sendirian menyerang markas musuh dan memenggal pemimpin musuh. Saya yakin bisa lumpuhkan serangan suku utara sementara. Hahaha, konyol sekali. Kamu menyerang sendirian? Puluhan ribu orang kita hanya bisa bertahan. Kalau dia pergi, bukankah itu cari mati?
Lagi pula pasukan suku utara pasti menyerang. Walaupun aku mati di markas musuh, tidak akan berpengaruh apa-apa pada perang. Lebih baik aku berjuang mati-matian. Siapa tahu masih ada kesempatan. Bagus. Kamu sungguh berani. Bisa membunuh Jaladra berarti kamu punya kemampuan. Saya beri kamu kesempatan ini. Kalau kamu bisa pulang dengan kemenangan, pasukan pertahanan Pura Batu akan mendengarkan perintahmu. Terima kasih Komandan Suryo sudah menerimanya. Mohon Komandan Suryo, izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk pamit dengan istriku. Izin diterima. Mahesa, kamu serius mau pergi? Itu sama saja dengan mengantar nyawa. Bagaimana kalau aku temani? Kalau nggak pergi, sama aja nggak ada peluang hidup. Wajar, aku hargai niat baikmu. Tapi kalau aku sendiri yang bergerak, akan lebih mudah. Istriku, aku mau keluar kota sebentar. Suamiku, kamu mau pergi? Bunuh suku utara. Suamiku, suku utara ada lebih dari puluhan ribu orang. Keluar kota itu terlalu berbahaya. Demi kamu. Suamiku. Suamiku, kamu sengaja pulang seolah-olah mau jadikan aku sandera. Sebenarnya, kamu mau pasukan di luar melindungiku. Benar kan? Yang mengerti aku hanyalah istriku. Suamiku. Saat kamu di luar, harus hati-hati. Aku akan menunggumu pulang ke rumah. Tenang saja, karena kamu sudah menikah denganku, aku gak akan biarkan siapapun menyakitimu. Tunggu aku pulang. Mahesa, kamu memang pria sejati. Kita tunggu kabar baik saja. Baguslah kalian datang. Kalian semua adalah energi untukku. Masih ada tikus yang keluar dari kota rupanya. Lihat tampangnya yang kumuh itu. Kayaknya dia sudah nggak tahan kelaparan. Kebetulan sekali ambil kepalanya untuk ditukar dengan anggur untuk kita. Mahesa ini sial sekali. Baru saja keluar dari kota langsung bertemu pasukan patroli suku utara. Gawat. Dia pasti mati. Kali ini bahkan mayatnya nggak bisa diselamatkan. Oh, pada akhirnya dia masih terlalu mudah, terlalu gegabah. Ting, eliminasi tambah 1, energi tambah 1 tahun. Aku nggak salah lihat kan? Semuanya mati. Cuma beberapa serangan. Itu pasukan elit di padang rumput. Anak ini bukan orang sembarangan. Mungkin Pura Batu masih ada harapan. Sayang, orangnya terlalu sedikit. Belum cukup untuk aku bunuh. Suku utara membakar, membunuh, merampok, melakukan segala kejahatan. Kebetulan bisa dipakai untuk naik tingkat. Makin banyak yang aku bunuh, makin banyak hadiahnya. Perburuan dimulai. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Namanya Supriyanto. Supriyanto. Iya. Dari Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Ojo Lali. NU Ojo Lali. Itu jauh nggak dari sini? Lumayan, 1 jam setengah. 1 jam Kurang setengah. Nge-Grab sudah berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Sudah menikah? Sudah. Anaknya berapa? 3. Wah, rajin amat bikin anak. Iya. Lagi mengandung insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Coba baca sholawat apa yang hafal?
Salat apa ya? Terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi dan lompat kemana ini? sifaiha wa nuril absari wa dawaiha ulang lagi. wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Grogi Gus, maaf. Sholawat apa itu? Tibil kulub. Oke, ya agak dibenerin, ada beberapa yang salah. Coba kalau Pancasila dulu, nggak usah diajari yang lain, nggak usah. Coba Pancasila, ayo hadap sini, nggak usah toleh-toleh. Mic-nya dipegang terus. Ya. Nggak usah dibuang mic-nya. Pancasila coba. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lain ngikuti. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan dan perwakilan. Yang ngikuti sampai bingung. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sampai nggak hafal berat, ada Pak Menteri bisa dipindah di Australia kamu. Mas, kok kenapa duduk? Belum ya, maaf. Namanya siapa? Supriyanto, Pak. Supriyanto. Baik. Umroh mau, umroh? Mau. Amin. Nah, ini kok bisa nyampe sini gimana ceritanya? Kok ikut ngaji? Saya bersama Ojo Lali NU ngaji dengan kawan-kawan Grab dan Gojek yang ada di Kebayoran Lama. Oh, kok tahu ada pengajian malam hari ini? Tahu dari mana? Kita diundang oleh Bapak DPRD, Bapak Dadiono. Oh, Masya Allah. Dari Golkar tadi. Oh iya, dari siap. belakang saya. Siap. Bapak Dewan. Iya, jenengan dapat umroh dari Ketum Golkar. Amin ya Allah. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Terima siapa? kasih Pak Ketum, Pak Bahlil, dan Pak Gus Idam. Insya Allah berkah semuanya buat Golkar dan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ya, sudah itu saja. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih aja. Terima kasih kepada Ketua Majelis dari Ojo Lalu NU, Bapak Sepul, juga semua. Kebetulan teman-teman saya dan juga para ojol yang ada di Indonesia, Jakarta, dan semuanya. Terima kasih Partai Golkar, Bapak Idam, terima kasih Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di atas loh, sesekali lah. Yang di atas sana, biar seneng, biar adil. Di atas ya. Ibu minta di atas, coba yang di atas satu. Kayaknya semangat dari tadi yang di atas. Yang mana ya? Yang kerudung apa? Coba yang di atas, yang paling jauh dari mana itu? Yang paling semangat mana? Mic-nya ayo segera dibawa ke sana mic-nya. Sudah mic-nya? Ayo mic-nya yang cepat. Nah, ke atas. Sudah nyampe belum mic-nya? Sabar. Sana satu, kata ibu sana satu nanti. Tenang. Belakang nanti satu pas. Belakang nanti satu pas. Yang bawa mic mana ini? Tolong di halo-halo yang bawa mic. Yang mana ibu? Yang mana? Yang kerudung apa? Biar dipilih Ibu Bahlil.
Yang pakai apa? Yang sepuh. Yang paling sepuh mana? Yang paling sepuh. Loh, semua kok ngaku sepuh. Yang hampir expired. Mana yang sepuh? Atau yang janda punya anak kecil, mana? Janda punya anak kecil. Sudah, ayo mic-nya mana? Kok nggak ada yang jawab mic ya? Sebentar Gus. Lah, tolong dijawab. Sudah di sebelah mana ya? Tolong biar mempersingkat waktu. Kok lama banget? Terus nanti disiapkan sebelah sana sama sebelah sana biar cepet Pak, operator Pak. Mic-nya Pak, siapkan Pak, biar cepet Pak. Coba, loh, ini masih ada doa loh. Mau kemana ini? Ke kamar mandi atau pulang? Ada mahal qiyam nanti. Jangan pulang dulu. Doa. Pengen cepet kaya apa enggak? Jangan pulang. Mic. Sebentar. Mana orangnya? Naik enggak anaknya tadi? Sowi toh. Jiber mana Jiber? Yang mana Gus? Yang mana ini? Endi, kamu di mana? Hei, angkat tanganmu, Ji. Mic-nya di mana mic-nya? Di sini Gus. Di sini ki ngendi? Mic-nya ning ndi? Sik, bukan bentur, turun. Kamu turun Ji. Yang bawa mic turun dulu. Terus operator siapkan lagi di sana biar cepat. Kata ibu sana sama sana. Jangan satu ini Pak, operator biar cepat Pak. Carikan mic lagi. Langsung sekarang naik ke atas sama sana. Yang mana ini Gus? Turun. Ditunjuk biar cepat. Ji, itu Ji, kamu terus ke sana. Ibu-ibu yang flashnya dinyalakan, bajunya putih, kudungnya apa ini loh. Lagi joget ini loh. Lah itu loh. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ibu. Tahukah Anda bahwa trading bukan soal tebak-tebakan, tetapi kebiasaan mengambil keputusan berdasarkan grafik? Lihat, harga terus bergerak dia, naik, turun, atau sideways. Intinya bukan percaya, tetapi melihat. Di mana pergerakan semakin kuat, dan di mana mulai melambat. Saya mulai dari hal sederhana, membuka Stochity, melihat grafik, memilih arah, lalu mencobanya. Bukan karena uang mudah, tetapi karena ini benar-benar melatih otak, fokus, ketenangan, dan disiplin. Jika Anda ingin memahami seperti apa trading sebenarnya, cukup masuk dan lihat sendiri. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama saya Sugianti Gus Idam. Alhamdulillah ngalah berkah Gus. Masya Allah. Bu Sugianti aslinya mana? Solo. Asli Solo, terus sekarang di Jakarta? Sekarang di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Aktivitas hari-hari apa? Ibu rumah tangga, suami di lingkungan. Suami? Suami di mana? Suami ada. Pas jenengan ibu rumah tangga. Oh, kok nyampe sini sama siapa? Sama keluarga, sama ibu, sama tetangga, sama
banyak warga. Seneng nggak dengan Partai Golkar diadakan kegiatan akbar, ngaji akbar ini? Masya Allah, senang sekali, luar biasa. Coba ucapkan di ulang tahun Golkar ini, ucapkan doanya apa? Sama doakan Pak Ketum dan seluruh jajarannya, doakan. Selamat ulang tahun untuk Golkar, mudah-mudahan ke depan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, lebih maju, lebih amanah, lebih memasyarakat, Amin. memperhatikan rakyat kecil. Amin. Ini seneng banget ya? Senang banget Gus Ida, Masya Allah. Apa sudah untuk mempersingkat waktu, jenengan aja umroh mau ya? Mau banget, Masya Allah Gus Ida. Umroh. Ya dapat umroh. Amin, amin, amin. Nggih. Terima kasih. Terima Ini kasih. pertama kali ketemu saya. Pertama Biasanya mengikuti lewat sosial media. di TikTok, terus di IG, Oh di keren. YouTube. Keren. Wah milenial selalu punya ikuti IG bareng. Garangan. Oh Selalu iya. ingat dengan ini gemetar dok. Gemetar. Gemetar sekali Kesidah. Siap. Masya Jenengan umroh nanti dampingi nenek-nenek tadi. Enggak Ya. dampingin ibu saya satu. Ya, ibunya ya diberangkatkan sendiri aja. Oh Masya Allah. Ya, Terima kasih. salam. Terima kasih ke Pak Terima Ketum. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketum. Sehat-sehat selalu dan pesan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Nggih. Namanya didata tolong. Ya. Namanya didata. Ibu nanti menghadap dulu ke panitia ya, Bu. Ci, kamu ke sana, Ci, biar cepet, Ci. Ke sana, Ci. Ci. Sana, Ci. Kok ke situ toh? Kono. Di atas sana sudah ada belum? Kesuwen. Masya Allah, luar biasa. Ya nanti dipanggil ini yang bawah ini yang sabar-sabar nanti dipanggil. Tenang, bentar sana dulu. Mic-nya cuma satu toh, Bang? Iya. Gus, niki yang mana? Cik. Niki wonten Gus. Mana? Kirine jenengan. Sana. Nggih. Sudah turun belum? Sampun teng mriki. Mana jenengan? Dada. Oh. Jenengan pilih mawon. Iya, itu coba yang bawa baliho apa gambar saya itu. Tapi masih kecil ya itu. Apa ibu-ibu ini? Di mana ya niku? Jangan dinyalakan Mas. Iya dalane yo. Ibu nyari ibu Mas. Ini rombongan. Itu Bapak apa gimana? Coba cepet bapak-bapak biar cepet mana? Niki mawon. Abu-abu niki nggih. Iya, mana? Ini jangan dinyalakan Mas. Sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya ya? Ini mana? ya. Orangnya yang ngomong mana ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh itu ya, Mas ini loh, putih operator. Lah, gak usah dinyalakan. Gimana toh dari tadi? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Namanya siapa Pak? Nama saya Madon. MADON Madon. Dari Tangerang, Celeduk Indah, dari Al-Misbah, di Masjid Al-Misbah dengan ketuanya Bapak Insan Kamil. Oh, nggih. Berapa orang ke sini? Ada sekitar 35-an. Kegiatan hari-hari apa Bapak di rumah? Gimana Pak? Kegiatannya apa di rumah? Oh, kegiatan saya masih aktif di pabrik ya.
Oh, di pabrik. Umur sekarang berapa usia? Umur 69. Di rumah sama siapa saja, Pak? Dengan istri, dengan anak, dengan satu cucu. Semisal diumrohkan mau? Sangat mau, Pak. Sangat mau, Gus. Ya, doakan untuk ulang tahun Golkar dan doakan Pak Ketum bersama jajarannya. Doakan. Ya, selamat ulang tahun Partai Golkar. Semoga kedepannya lebih baik lagi, kedepannya lebih partai yang besar dan diminatin oleh semua masyarakat Indonesia. Dan terima kasih juga Ketua Ketum Bapak Bahlil, terima kasih banyak telah memilih saya sebagai memberangkatkan umroh. Terima kasih sekali lagi. Semoga Bapak Bahlil selalu sehat walafiat. Amin. Amin. Seneng nggak, Pak? Ya, Pak Sekjen juga terima kasih. Sekjen mulia. Sangat senang, Pak. Sangat senang sekali. Ya, wis alhamdulillah. Ya sudah, nggih. Nanti biar didata ya. Ya, terima kasih. Nanti menghadap ke panitia biar tahu panitianya. Oke, pun. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terlalu jauh, ribet nganune jangkauannya. Sudah aja baca sholat nariyah ya? Sudah toh? Kok 4 kurang 1? Coba yang di bawah ini ya wis, biar cepet. Dalam Tegal. Oh ini ibu manggil, coba yang Tegal ini. Ditunjuk langsung sama ibu ini. Tegal. Nah, mic-nya masih di atas. Lari lagi yang bawa mic. Kasihan Fauji. Coba kalau di panggung ada mic, pinjem bentar aja. Oh ini ya, pinjem ini. Operator ini dinyalakan, izin cepat. Cek. Gak usah maju Mas, gak usah maju, tetap di posisi. Ya. Sejak tahun lalu, emas terus berfluktuasi. Apa selanjutnya? Markets are already moving. Check trends in seconds. Deposit dan penarikan cepat. Mulai sekarang. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Ridwan Khairul Mukminin, Gus, dari Tegal. Berangkat dari Tegal apa kuliah di Jakarta? Alhamdulillah saya dari Jakarta Timur, Cawang. Sudah lama kerja di Cawang, Pak Gus. Oh, rumah aslinya Tegal. Terus kerja di sini. Kerja di sini. Waduh, dikira jauh-jauh dari Tegal. Ya, sebenarnya sudah lama pengen langsung ke markas, Gus, cuma masih ngumpulin, Gus. Oh, gitu. Ini tadi berangkat jam berapa? Berangkat dari jam 4, Gus. Pulang kerja jam 3 langsung bersih-bersih, Gus. Kerjanya apa? Kerjanya di Suharti, di restoran, Gus. Ayam goreng Suharti. Iya. Sudah menikah? Insya Allah, Gus. Masih proses, sudah insya Allah lamaran, Gus. Masih lamaran? Iya, masih lamaran, udah lamaran. Jangan-jangan beda keimanan. Kita yakin mau, sana enggak? Buatan, Gus. Keimanannya sama? Sama, alhamdulillah, Gus. Oh iya. Namanya Anisah Putri, Gus. Salam yang dari Tegal, Masya Allah. Semoga kita jodoh. Siap. Ya, Gus. Coba apa itu? Kamu baca sholawat coba. Gak usah panjang-panjang, tapi gak usah panjang-panjang. Kalau panjang gak boleh. Sholawat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagus. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim yang lain salaman
taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqata bihi raiju wa tunalu bihi raibu wa husnul hawatimi wa yustasqal hamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli maklumillah. Namanya sholat apa itu? Sholat nariyah. Nariyah, ya amalkan minimal Insyaallah, Gus. Buat puji-pujian, Gus. Sholat 11 kali lah. Rezekimu biar lancar nanti. Qabil tu ijazah, Gus. Habis sholat baca 11 kali, ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Gus. Kamu mau umroh? Mau, Gus. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Mau, Gus. Masih ditanya loh ini. Mau, Gus. Astagfirullah. Keburu nangis, Pun masih deg-deg, ditanya. Gus. Pun deg-deg kula, Gus. Matur suwun banget ya. Oh, gak jadi nangis loh. Berarti gak nangis kamu. Pun deg-deg, Gus. Ini kamu mau diumrohkan sama Pak Ketum. Masya Allah, Masya Allah. Doanya apa buat Golkar? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk Harlah Golkar yang ke-61 semoga semakin maju jaya, semakin amanah para pemimpinnya, makin memasyarakatkan rakyat kecil, dan semoga jaya. Ya, amin ya rabbal alamin. Doakan untuk Pak Ketum. Dan untuk Pak Ketum semoga diberikan kesehatan, panjang umur, berkah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Cerita, Gus. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut ayo. Semoga